Hai semuanya, welcome di YB Best Topic. Kali ini gue akan ngebahas mengenai WiFi. Banyak orang ngeliat ya, banyak orang berpikir kok ini WiFi dari pertama gue bahas di harga 100-an gitu ya. Nah, pertama gue bahas harga 200 turun sampai 130 gitu ya. Terus sekarang naik. Per hari ini WiFi, ntar gue lihat harga sahamnya. Nah, per hari ini WiFi ya, per video ini gue buat WiFi harga 1830. Dimana ya kalian bisa lihat ini naiknya juga udah enak banget naiknya. Ntar gue kasih ini logaritmik biar kelihatan naiknya. Nah, ya terendah 128, sekarang udah 1830, udah naiknya banyak banget gitu. Nah, terus banyak orang nanya, kok apakah WiFi masih worth it untuk di hold? Apakah WiFi masih dapat naik lebih tinggi gitu ya? Apakah WiFi saatnya untuk sell? Ya, karena ya banyak orang juga berpikiran ini udah naik mungkin udah 15 kali atau ya 15 kali lebih lah ya dari bottom gitu. Gua gambarin. Dari bottom sampai harga sekarang itu udah 13 kali. Ya 13 kali. Kalau di peak kemarin 2700 itu di 20 kali ya, 128 kali 20 sekitar 2600 gitu ya. Orang pasti akan nanya, kok ini udah 20 kali lebih naiknya, apa yang bisa membuat WiFi itu naik lagi gitu? Kenapa WiFi bisa naik sesignifikan itu? Nah, kemarin tanggal 19-20 gue ke Jakarta ya. Tanggal 19 itu acaranya BNI Sekuritas, di mana di sana mengundang Pak Hasyim, Pak Muhammad Fadel, dan Pak Yune ya, untuk ngebahas mengenai program pemerintah dan ya salah satunya internet ya, karena Pak Hasyim juga sebagai pemegang saham dari WiFi dan Pak Hasyim juga sebagai Satgas Perumahan gitu. Jadi ngebahas tentang WiFi di sana, gue dengerin ada beberapa paparan yang cukup menarik menurutku ya. Terus di tanggal 20 Maret kemarin juga ada bukber ya, bersama dengan para investor pemegang saham WiFi, dan di sana juga mengundang Pak Yune, ada Pak Muhammad Arif sebagai ketua ABJI ya. ABJI itu apa? Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Indonesia. Mungkin kalau ada salah kepanjangan kalian bisa koreksi nanti. Gue juga akan ngecek lagi ABJI ya. Tapi kemungkinan gue cuma lupa di P-nya gitu ya. Nah, A-nya asosiasi, P-nya gue penyedia, kayaknya penyedia ya. J-nya jaringan, I Internet Indonesia, ABJI ya. Di sana mereka memaparkan itu jelas ngebahas tentang WiFi dan internet di Indonesia gitu ya. Dan sebenarnya internet di Asia Tenggara juga ada sangkut pautnya gitu, makanya masuk ke WiFi gitu. Dan di sini gue akan berusaha menjelaskan kepada kalian sebenarnya WiFi ini perusahaan apa dan apakah masih bisa naik lagi gitu ya. Apakah 1800 itu WiFi masih menjadi area yang masuk akal gitu, atau 1800 itu udah overpriced, atau seperti apa WiFi gitu ya. Nah, di sini gue akan jelasin WiFi lebih detail buat kalian. Mungkin ada beberapa yang baru kenal sama gue. Please, buat kalian yang baru, tolong bantuannya untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya ya kalian tahu kita beli saham itu bukan sembarangan beli. Gue bukan ngepom-pom ketika barangnya sudah berada di atas. Ya kalian tahu gue perjalanan kita megang WiFi itu dari harga 200 turun sampai 130-an, gue nunggu setahun lebih, dan sekarang ya 1800 gitu. Bukan ketika sekarang udah 1800 gue ngomong gue keluar tentang WiFi, gue cuan dari bawah. Enggak, gue dari awal udah ngebahas terus tentang WiFi. Ada di video di Instagram gue gitu ya, kalian bisa lihat kapan tanggal-tanggal gue ngebahas itu di kelas-kelas besar. Apalagi kalau kayak cuma di story ketemu orang ya, waktu zaman 100-an gue selalu bilang beli WiFi. Nah,
Sekarang 1.800. Banyak orang nanya, kok Chris lu masih ngehold nggak? Ada chance masih bisa naik lagi nggak? Apakah saatnya jualan wifi? Apakah wifi ini sekarang sudah terlalu mahal gitu ya? Nah, di sini gua akan jelasin secara simple supaya kalian ngerti ini tuh perusahaan apa dan kenapa gua di awal itu menarik gitu ya. Nah, gue mulai dari ketika dulu waktu harganya 100-an, wifi itu market capital cuma dihargai sekitar 300 sampai 500 miliar waktu zaman itu. Gue selalu bilang ini perusahaan murah banget karena dia jualan internet murah dan harusnya tidak ada saingan. Ya, kalau ini nanti jalannya full masif gitu ya. Karena jualannya 100.000 per bulan, 100 Mbps kecepatannya. Dan ya kalau kalian lihat sendiri saingannya mereka ngejual ya sekitaran 300.000, paling murah juga 200.000, itu pun nggak nyampe 100 Mbps, mungkin cuma sekitar 50, 30 gitu ya. Ya itulah yang ada sekarang gitu loh. Dan kalian juga tahu pasti beberapa brandnya ada yang sering gangguan lah, ada yang apa gitu ya. Nah, jadinya persaingannya juga ketat gitu. Dan ya kalau kalian melihat penetrasi internet di Indonesia, kalau kita ngomongin masalah HP itu data ya, gue kemarin dipaparin sama wifi, data pengguna HP itu 221 juta orang dan semuanya sudah mendapatkan internet gitu. Tapi kan yang namanya HP itu punya kuota ya, ada batasan pemakaian. Kita berbicara pada internet rumah, dimana ya penggunanya unlimited biasanya, cuma yang diatur adalah kecepatannya gitu. Nah, internet rumah ini kalau secara data dari Pubex-nya Telkom gitu ya, dari total penduduk Indonesia itu masih sekitar 15% yang baru mendapatkan internet di rumahnya. So, kalau penduduk Indonesia itu sekitar 270 juta jiwa gitu ya, atau 280-290 juta jiwa saat ini gitu. Rumah yang dapat disuplai ya itu hanya sekitar 15%. Itu sekitar 70 juta rumah. Ya 70 kali 4 kan sekitar 280 ya. Anggapan satu rumah itu 4 orang gitu. Jadi ada banyak sekali rumah yang belum mendapatkan internet. Kenapa ya? Karena internet itu mahal. Secara survei dari APCI gitu ya, mereka menyurvei bahwa angka yang tepat untuk internet untuk masyarakat Indonesia yang mereka akan layak untuk mereka beli gitu ya adalah 100.000 per bulan. Itulah kenapa gue melihat wifi ini menarik, karena ya wifi ini menawarkan hal yang tidak bisa ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan lain gitu. Nah, wifi kenapa cukup menarik? Yang pertama, karena gue mulai dari tanggal 19, Pak Hasim masuk menjelaskan mengenai tugasnya di kementerian gitu ya. Pak Hasim itu sebagai Satgas Perumahan saat ini, dimana mereka targetnya akan membangun 3 juta rumah per tahun. Dan startnya di tahun pertama itu mungkin akan merenovasi dulu rumah-rumah yang tidak layak ya menjadi rumah yang menjadi lebih layak gitu. Nah, 3 juta rumah setiap tahun berarti anggapannya ya Pak Hasim itu sebagai pemegang saham wifi. Ya kalau rumah yang dibangun diinkludkan dengan internet gitu ya, berarti ya udah otomatis 3 juta rumah itu akan kerjasama dengan wifi harusnya. Ya karena nggak ada pilihan lain, lu mau ganti ke operator lain harganya mahal gitu. Ya paling murah sekarang wifi 100.000 per bulan. Nah, terus pertanyaan kedua, kenapa wifi itu bisa murah sih gitu jualannya? Kenapa wifi itu nggak kayak operator lain yang ngejual 300.000, 400.000 per bulan gitu? Nah, jawabannya adalah kemarin ini di state juga sama manajemen wifi kalau mereka itu bekerja sama dengan Orexai, bekerja sama dengan Nokia untuk membuat bahannya khusus spesifikasinya untuk wifi gitu. Jadi dari sisi bahan juga murah. Terus yang kedua, biaya penggalian jalan untuk fiber optik itu memakan biaya 50%. So kalau kalian ngelihat ya, misalnya ada perumahan nih, mereka gali tanah untuk masukin kabel fiber optik, itu tuh modalnya sudah 50%. Nah, wifi sendiri, wifi itu kan ya contoh ya, dia punya jaringan kabel di sepanjangan rel kereta Jawa dan itu
ya nggak, udah jadi gitu loh, udah ada gitu. Dan di sana mereka bisa bekerja sama dengan ISP lokal dan kontraktor lokal untuk memasarkan internetnya mereka. Jadi kenapa ISP lokal dan kontraktor lokal itu akan bekerja sama? Karena ya tadi ISP lokal itu mereka akan ngejual internet itu mahal, biasanya 200 atau 300 ribu per bulan. Dengan adanya kerjasama dengan WiFi tawarin, oke, kalian jual internet gua 100 ribu per bulan gitu ya, dimana dari 100 ribu itu kalian akan mendapatkan fee ya. Nah ini kalian bisa lihat ya, cost leadership dari WiFi. Di sini di note sama WiFi-nya. Nah di sini WiFi itu menstate bahwa dari total cost-nya mereka kan ada 100 ribu ya, 100 ribu per bulan. Nah cost-nya mereka itu cuma sekitar 39 ribu. Ya, berarti profit yang WiFi itu 60 ribu. 60 ribu sekian, nah kita bulatin lah ke 60 ribu. Nah dari cost 40 ribu ini sudah ada biaya untuk revenue sharing bagi ISP lokal. Jadi ISP lokal yang menjual produk WiFi, mereka akan mendapatkan bagi hasil 20 ribu rupiah per home pass yang mereka pasang tiap bulan gitu ya. Jadi biayanya itu udah murah sekali nih WiFi. Costnya WiFi ya hanya sekitar 39.000 dan itu juga masih profit. Makanya ini yang menjadi cukup menarik ya, karena WiFi itu menjual internet murah tapi mereka tetap masih bisa untung gitu. Kenapa? Yang pertama tadi, mereka kerjasama dengan ISP lokal, mereka tuh berusaha untuk menghindari fixed cost, dimana merekrut karyawan sebanyak mungkin karena itu udah fixed cost ya. Jadi mereka kerjasama dengan ISP lokal supaya tidak ada fixed cost. Kalian jualan, kita dapat profit sharing, jadi revenue sharing begitu. Jadi ya kalau mereka nggak jualan, WiFi nggak perlu keluarin uang untuk ISP lokalnya gitu. Jadi ya sesuai gitu loh dari apa yang mereka bayarkan dengan yang mereka dapatkan. Nah itu yang menarik yang pertama. Yang kedua, mereka juga masuk ke ISP lokal itu supaya dari sisi perizinan, dari sisi pelanggan, ISP lokal itu udah ada dan udah jadi gitu. Jadi ya mereka udah nggak perlu keluarin uang untuk izin dan lain-lain gitu ya, akuisisi pelanggan dan lain-lain. Jadi ya udah tinggal di convert aja gitu. Nah kalau kalian perhatikan ya, kalau data kemarin dikemukakan oleh WiFi gitu ya, ada 390 stasiun yang ada di Indonesia gitu. Per kontraktor itu ya, per masing-masing kontraktor yang ada di setiap stasiun, mereka mengatakan mereka bisa mencarikan satu bulan itu 10.000 home pass gitu. 10.000 ya. Nah 10.000 dengan area 390 stasiun per bulan ya gitu. Nah ini yang cukup menarik. Kenapa menarik? Ya. Kenapa menarik? Karena kalau kemarin manajemen WiFi itu bilang kita nggak usah ngomongin 10.000 deh, kita ngomongin 5.000 aja. 5.000 kali 390 stasiun, maka dalam satu bulan itu kurang lebih sekitar 2 juta. 2 juta home pass. Ya. Dan ya kalau dikali setahun bisa banyak banget. Kita anggapan di tahun 2025 ya. Ini pembahasan tentang 2025. Nah, 2025 targetnya WiFi itu mereka adalah 5 juta home pass. Terus kalau ditanya sekarang current home pass-nya WiFi itu berapa? Sekarang itu WiFi pelanggannya ada 200.000. Gitu. 200.000 sekarang, dengan ya kalian bisa lihat laporan keuangan yang terus mengalami peningkatan gitu ya. Terakhir kalau nggak salah di area 150-an miliar gitu. Gua nggak tahu nanti di Q4 kemarin katanya di sekitaran 220 miliaran ya. Gitu. Itu baru 200.000 home pass. Nah, targetnya di tahun 2025 itu 5 juta home pass. Gitu. Dengan hitung-hitungan seperti ini ya,
kita tahu EBITDA aja 60% gitu ya, 60.000 keuntungannya WiFi. Ya kita kali aja nih 60.000 dikali dengan 5 juta home pass ya, dikali dengan 12. Maka kalian akan ketemu nih, gua kasih kalkulator ya. Kalkulator. Anggapan 5 juta ya, 5 juta home pass dikali dengan 60.000 rupiah keuntungannya dikali dengan 12 bulan. Maka profitnya WiFi itu di 3,6 T. Kalau itu kejadian. Nah, kita buka pemegang sahamnya supaya kita bisa hitung EPS ya. Profile. Nah, jumlah pemegang sahamnya WiFi ya, jumlah lembar pemegang sahamnya WiFi itu sekitar 2359,355,118. Maka akan mendapatkan EPS sekitar 1525 ya. Nah, 1525 ini EPS. Ini kalau kejadian tahun 2025, kalau dapat 5 juta home pass ini kejadian sesuai dengan apa yang mereka bicarakan gitu ya. Ya anggapan deh 2 juta sebulan. Untuk 5 juta itu kan berarti cuma butuh 2,5 bulan gitu ya. Sedangkan sekarang ini Maret sampai ke Desember, anggaplah ini udah April gitu ya, bentar lagi udah April. April sampai Desember tuh 8 bulan. Jadi mereka punya waktu 8 bulan untuk menyiapkan 5 juta. Gitu. Dengan target apa yang ada, kalau ISP lokalnya semua bekerja dengan benar sesuai janji gitu ya, itu pun udah dekat setengah dari 10.000 jadi 5.000. Ya mereka akan mendapatkan target yang masuk akal gitu, 5 juta home pass. Nah, dengan EPS 1525, ya kalian kali aja kalau per yang dijual 10 kali, berarti harganya ya 15.000. Kalau pernya 15 kali, berarti 15 22,5 ribu. Kalau pernya 20 kali, ya jadi sekitar 30.000. Gitu. Anggapan kita diskon lagi 5 juta home pass-nya, anggaplah 2 juta deh. Jelek-jeleknya 2 juta home pass. Ya kalian tinggal bagi aja nih. Gitu. Sisa berapa persen nih? Sisa 40% ya. Berarti kalau 15.000 dikali 40%, ya berarti ya sekitar 6.000 nih. Gitu. Worst case-nya. Kalau kejadian hanya 2 juta home pass di per 10. Kenapa per 10? Ya menurutku per 10 per yang masuk akal lah ya. Sekarang aja WiFi itu dijual di per 20 kan. Gitu. Ya, per 10 deh, itu 6.000. Kalau per 20 berarti sekitar 12.000. Ya kalian atur aja. Dan di mana target 5 tahunnya WiFi itu 40 juta home pass. Gitu. Memang kelihatannya targetnya rada sedikit nggak masuk akal. Gitu. Memang kelihatannya seperti itu. Kenapa? Karena kalau kalian mengerti atau kalian belajar tentang jaringan gitu, tentang internet ya. WiFi saat ini sudah masuk ke dalam top 10 ISP lokal, ISP di Indonesia. Gitu. WiFi itu nomor 9 dengan current itu 200.000 pelanggan. Gitu. Nomor 1 kemarin di Notes, ya kalian bisa tahu sendiri ya, plat merah yang terbesar itu pelanggannya ada sekitar 9 juta. Nah, perbedaan 1 dan 2 itu kemarin di Notes itu mereka cukup jauh ya. Gua nggak perlu sebutin nama perusahaannya apa gitu. Cuma jaraknya jauh. Nasabahnya plat merah ini 9 juta, yang nomor 2 itu cuma sekitar 800.000 home pass. Ya. Di nomor 10 itu sekitar 100.000 home pass. Gitu. Nah, di bawah-bawahnya itu ya sekitar 50.000 gitu. Jadi nggak terlalu banyak, ya itulah ISP lokal gitu. Jadi kalau kalian bilang oh 5.000 susah nggak, ya pelanggannya itu udah ada sekitar 50.000 gitu loh, 100.000, 50.000, 20.000. Jadi gua rasa 5.000 itu nggak terlalu susah. Dan ya kalau kalian biasa udah punya internet nih gitu ya, bayarnya 300.000 sebulan, sering error, sering macet, terus tiba-tiba datang nih, gue punya internet 100.000 per bulan, 100 Mbps dengan chance untuk
downtime errornya itu kecil gitu. Pada mau pindah nggak? Gue yakin pindah gitu ya. Dan gue rasa nyari 5.000 dengan jualan 100.000 kecepatan seperti itu nggak susah. Nah, dari sini kalau WiFi itu beneran kejadian 5 juta pelanggan, maka WiFi tahun 2025 akan masuk menjadi top 2 gitu ya. Nah, ini tahun 2025 aja gitu ya. Kita harapkan ini benar gitu. Kenapa ya? Karena WiFi itu merupakan satu perusahaan yang baru banget. Gua rasa ini adalah disrupsinya internet perumahan gitu. Jadi akan banyak internet perumahan yang ya pusing ya dengan adanya WiFi, karena semua orang akan berusaha untuk mendapatkan internet WiFi. Cuma masalahnya WiFi ini sementara baru akan jualan di sekitaran rel kereta ya. Jadi memang targetnya mereka itu menengah ke bawah. Kemarin manajemen WiFi bilang kita tidak akan berusaha untuk fight di 15% yang ada di Indonesia gitu. Mereka justru berusaha untuk mendapatkan 85% yang tidak pernah bisa digarap oleh ISP yang lain gitu. Nah, ini yang menarik gitu, karena ya pasarnya masih gede banget dan gak ada lawannya gitu loh, internet murahnya ini gitu. Nah, terus yang kedua ya, mereka juga nanti akan kerjasama dengan yang namanya Entity East. Ya, kalian kan bisa tahu ya, WiFi itu dari 2 tahun lalu memang tujuannya mau reissue tapi ditunda-tunda terus. Nah, reissue nanti mungkin Entity East itu akan masuk di reissue. Gitu. Entity East ini siapa sih? Ya, Entity East ini adalah perusahaan Jepang di mana mereka itu punya pelanggan 25 juta. Pelanggan di Jepang. Nah, WiFi ini kan perusahaan baru ya. Sekarang current nasabahnya cuma 200.000 gitu. Dan untuk bisa anggaplah 5 juta itu udah cukup gede ya. Ya, kalian bisa lihat ini udah top 2 tuh 5 juta. Langsung ngalahin yang lain-lain gitu. Nah, 5 juta ini mereka butuh partner untuk bisa membantu mereka bekerja dengan baik gitu. Jadi Entity East ini nanti akan membuat SOP gitu ya. Akan membuat membentuk manajemen gitu, akan membentuk tim audit gitu. Jadi semuanya nanti akan dihandle sama Entity East gitu, untuk hasil yang lebih baik, untuk kinerja yang lebih baik, untuk jaringan yang lebih baik. Yang penting kualitasnya akan lebih baik, karena Entity East ini sudah terbukti mereka punya 25 juta pelanggan di Jepang gitu. Itu yang menjadi hal yang menarik juga gue lihat di WiFi. Terus orang tanya juga, kok kenapa WiFi itu murah jualannya gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ya, di sini ada foto yang diberikan oleh WiFi waktu bukber kemarin gitu. Nah, secara infrastruktur, current playernya FTTH ya, ini yang internet yang lain-lainnya ya, itu mereka itu investment cost per home. Jadi rumah yang ingin memasang internet, costnya mereka tuh 1,5 juta gitu. Tapi dari 1,5 juta take up rate-nya mereka tuh cuma 20%. Artinya apa? Artinya mereka pasang nih, ada rumah mau masang, mereka pasang. Nah, rumah itu tuh dari satu alat itu cuma kepake 20% gitu. Jadi satu alat harusnya bisa buat 5 rumah misalnya ya. Tapi yang kepake tuh cuma 1 rumah. Jadi sebenarnya investasi yang mereka itu cuma lebih mahal lagi, 7.500.000, walaupun kelihatannya per home pass-nya cuma 1,5. Nah, untuk mereka bisa balik modal dalam 2 tahun, maka mereka akan menjual sekitar 300.000. Itulah kenapa hitungan-hitungan 300.000 itu muncul per bulan. Nah, WiFi udah cost per home-nya itu murah, cuma 420.000. Mereka punya take up rate-nya itu 80%. Gitu. Sehingga untuk investmentnya mereka per home pass itu sekitar ya 525.000. Makanya payback period mereka tuh cuma murah sekali, biaya untuk payback period dalam 2 tahun 21.000. Itulah kenapa di sini ya anggapan 20.000 ini untuk ISP sharing gitu ya. Sisanya ya untuk tax, bandwidth, OPEX gitu ya, segini
gitu. Itu yang menjadi hal yang menarik ya, gue lihat di WiFi kenapa mereka bisa jualannya murah. Ya tadi, kenapa bisa murah 420.000 di yang lain? Ya karena mereka kerjasama dengan tadi perusahaan-perusahaan RSI, Nokia untuk membuat biaya cost yang mereka lebih murah. Dan kalau ini sudah kejadian, maka tidak akan ada perusahaan yang bisa compete dengan hal ini gitu loh. Ya, terus yang kedua, ya at least pertama itu WiFi itu yang duluan melakukan hal ini gitu. Ya. Nah, terus WiFi itu ada kerjasama dengan PGN. Dimana kemarin di notes kalau PGN itu buat perumahan-perumahan baru yang udah disambung dengan pipa gas ya. Kalau mereka hanya menawarkan rumah kita sambung dengan pipa gas ya, orang-orang nggak mau terima gitu, nggak mau bayar. Walaupun jualannya mungkin 150.000 per bulan pakai sepuasnya gitu. Tapi ketika PGN itu bundling dengan kalian bayar 250.000 per bulan, kalian bisa pakai gas sepuasnya, pakai internet sepuasnya, orang jadi tetap mau untuk subscribe itu. Karena ya internet 100 Mbps unlimited gitu ya, sepuasnya dan gas sepuasnya hanya 250.000 sebulan. Itu jadi nilai tambah kenapa PGN mau kerjasama dengan WiFi. Terus yang kedua, PLN juga sudah kerjasama dengan WiFi ya, Icon Plusnya PLN, dimana ya harusnya nanti kedepannya setiap tiang listrik yang ada di Indonesia itu bisa dialiri oleh fiber optiknya WiFi. Ya, terus itu yang menjadi hal yang cukup menarik yang menurutku WiFi ini even di harga sekarang pun masih cukup murah ya. Tadi ya hitung-hitungan yang tadi gue kasih ya, kalau tadi hitungannya benar nih, kalau targetnya kita hanya 2 juta home pass atau 2 juta rumah tahun 2025, profitnya 60.000 per bulan ya, maka dalam 1 tahun kita kali lagi kalkulator 2 juta dikali 60.000 dikali 12 1,4 T dibagi berapa tadi pemegang sahamnya? 2359355118 600 EPS 610 kali aja per 10 berarti 6.100 per 10 kali ya, 15 kali berarti dikali 15 610 kali 15 berarti 9150 per 20 di sekitar per 20 berarti di sekitar 12.200 gitu. Ya kita anggap per 10 deh 6.000. Jadi even harga sekarang kalau di bawah 2.000 ya masih cukup murah. Itu dengan 2 juta home pass udah didiskon. Kalau 5 juta ya kalian bisa kali lagi. Gitu. Ya jadi ini yang menjadi hal yang menurutku cukup menarik. Even ya sampai sekarang ya 1.800 gue masih tetap belanja kok WiFi. Gue masih ngumpulin WiFi koreksi gue ngumpulin. Makanya tiap bulan gue udah alokasiin dana ya, mungkin 100 juta tiap bulan gue pasti akan tetap beli gitu sampai nanti hasilnya keluar. Kenapa? Karena ini perusahaan baru yang growth-nya tinggi sekali, yang disrupsi bagi sektoralnya dia. Harusnya ini bisa jadi gede sekali ya. Ya kita ngomongin market cap lah. Gue selalu ngomongin market cap dari dulu gitu. Market cap WiFi itu sekitar 4T ya sekarang, 4T bener gak? Ya 4,3 4T lah kita anggapin ya. Dimana tadi targetnya dia kalau 5 juta itu masuk ke top 2 ISP. Top 1-nya ya dengan 9 juta pelanggan, kalian tahu sendiri lah ya, market cap-nya itu sekitar 230 T saat ini. Ya udah kalau kita memang
WiFi itu 5 juta, anggapan setengah dari situ, berarti harusnya bisa 115 T gitu. Ya kalau 4 T per 20, anggaplah ini 5 T ya, 5 T naik 20 kali lipat lagi, ya berarti kan 100 T gitu. Mungkin nggak kejadian? Ya bisa jadi kalau plannya itu semua jalan gitu. Makanya ini yang menjadi menarik. Makanya kalau WiFi turun, kenapa di grup gue masih ya udah nggak masalah gitu. Selain gue punya harga murah gitu ya, tapi ketika dia koreksi ya gue pasti nampungin, karena gue tahu harusnya dengan ya saat ini kan kinerja kalian bisa lihat ya, laporan keuangan masih bagus, track-tracknya juga semua berjalan sesuai dengan plan gitu. Ya udah ikutin aja gitu. Nah, kita lihat dari sisi teknikal. Jadi supaya ada pembanding dan lebih masuk akal gitu ya. Technical gue akan pakai indikator MA, moving average. Kita pakai MA 20. MA 50. MA 100. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ya, 20, 50, 100. Ya sebenarnya gini, WiFi semenjak dia tembus di atas 20, 100, 20, 50, 100 di sini, ini jalannya kenceng. Ya. Ketika WiFi dia break masuk di bawah MA 20, mungkin dia akan ada koreksi. Jadi kalau gue lihat di sini ya mungkin ini akan ada sideways-nya terlebih dahulu nih. Support terdekatnya WiFi mungkin di MA 50-nya di sekitaran sini. Gitu ya, dengan resistance di sini. Jadi kemungkinan kalau gue lihat ya secara teknikal ya mungkin akan sideways dulu lah sekitaran ini. Nih, range sideways-nya di sini. Ya. Sampai nanti ya laporan keuangan keluar, ada project baru, kinerja baru yang sesuai dengan track record plan-nya. Ya, ini baru nanti akan nge-break lagi ke atas. Dan ketika dia nge-break lagi ke atas, ya gue yakin pasti akan tetap banyak orang yang bakal hakal lagi gitu. Jadi ya selama sideways ini ya mungkin gue akan ngumpulin nih, ketika dia dapat area murah gue akan masuk gitu. Cuma apakah gue akan jualan WiFi saat ini? Enggak, gue nggak akan jualan WiFi saat ini gitu. Mungkin di short term trading yang ketika dia kemarin kan gue nampung di 1530, 1540 kemarin waktu haul ini ya gue ada take profit dikit gitu. Cuma untuk barang-barang yang gue punya yang masih banyak itu masih hold mesti ya gitu, sampai nanti fundamentalnya jelek, tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan, plan kan gitu, baru mungkin gue akan pulang. Tapi selama ini masih jalannya seperti ini, gue masih akan tetap hold WiFi. Oke. Ini penjelasan gue tentang WiFi. So gue nggak ada ngajakan kalian untuk membeli apa enggak, cuma beberapa orang bertanya pada gue, kok apakah WiFi saat ini menarik untuk dijual atau masih bisa gue beli, atau ini apakah sudah akhir dari WiFi gitu ya. Ya gue udah paparin apa yang gue tahu gitu, gue udah kasih kalian lihat teknikalnya seperti apa ya. Jadi ya kalian atur sendiri kalian seperti apa. Gue hanya bisa memaparkan fakta untuk WiFi-nya gitu. Kalau kalian tanya apakah gue punya posisi, ya gue punya posisi, gue punya kepentingan, gue pengennya dia naik karena gue punya barangnya, gue beli barangnya gitu. Jadi ya mungkin gue agak sedikit bias kalau ngomongin ini ya. Dari zaman dulu lah, dari zaman 100 gue selalu bilang gue suka banget sama emiten ini gitu ya. Ya untuk kalian bisa nge-hold dapat cuan 10, 20 kali, 50 kali ya kalian mesti ngerti tentang perusahaan yang kalian pegang. Kalian mesti tahu itu perusahaannya apa. Jadi ya kalian tuh berani untuk nge-hold. Kalau kalian nggak tahu itu perusahaan apa, naik 20%, 30%, koreksi 20%, 30%, mungkin kalian akan ya udah take profit, take cut loss deh gitu. Ya jadi
Ini penjelasan gue tentang WiFi. So balik lagi ke kalian, kalau kalian setuju ya kalian silahkan buat trading plan kalian sendiri gitu ya. Kalau kalian nggak setuju ya lupakan WiFi, cari saham-saham lain yang mungkin lebih murah, lebih menarik gitu ya. Tapi at least di saat market seperti ini salah satu safe haven gue yang bisa bikin gue tetap aman di market, tetap bahagia. Anak-anak CUC, anak-anak YBB Stockpick masih bisa napas lega dengan ISG yang turunnya gila-gilaan. Oke, thank you semuanya. Bantu like, share, dan subscribe video ini jika kalian tertarik. Gue usahakan ada beberapa emiten ya, sekarang banyak emiten murah. Gue happy ngelihatnya. Jadi ya kemarin Unilever gue bisa bikin videonya gitu ya. Mungkin ada beberapa emiten lain yang menurutku cukup menarik. Untuk saat ini ya, video-video yang gue buat di YouTube itu belum pernah ada yang gagal, terutama ketika gue bahas emiten. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di video-video yang lain dan semoga cuan.